Nabi hafal sama Ka'bah. Bahkan Nabilah dulu yang sebelum Nabi Muhammad terutus menjadi seorang Rasul, ketika terjadi pemugaran Ka'bah, Nabi yang diminta oleh mereka untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Dan itu adalah posisi atau kemuliaan yang luar biasa yang orang-orang berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, meskipun secara tidak mereka inginkan. Jadi ceritanya waktu Nabi Muhammad alaihissalam usia 20 tahun, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad nikah, itu ada terjadi pemugaran Ka'bah, teman-teman saya sekalian. Ka'bah dipugar dan dikecilkan. Jadi Ka'bah itu yang sebenarnya lebih besar dari yang sekarang, dikecilkan pada masa sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad nikah. Untuk urusan apa? Biar biayanya nggak terlalu besar. Suka-suka mereka gitu ya, sembarangan bener. Jadi kecilkan, makanya ada itu tuh apa namanya, Hijr Ismail. Kita kalau tawaf nggak boleh di dalamnya situ. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah asalnya. Makanya kita kalau tawaf harus melingkari si Hijr Ismailnya juga gitu kan, nggak boleh ada di dalamnya situ, sebab itu bagian dari Ka'bah pada mulanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai kemudian habis selesai Ka'bahnya dibangun, mereka kemudian ada pekerjaan yang paling mulia, yaitu menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Mereka kebingungan, siapa nih yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya? Teman-teman sekalian, rebutan, sampai sempat terjadi kayak mau saling perang satu sama lain, karena memang mengingat itu adalah posisi yang sangat-sangat mulia, akan dikenang sepanjang sejarah. Mereka dari 4 qabilah yang berbeda-beda, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian salah satu qabilah itu dia yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, wah, itu akan dianggap sebagai kabilah yang mulia, ditulis dalam sejarah gitu, bahwa ketika pemugaran Ka'bah yang meletakkan Hajar Aswad adalah Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan. Oh, itu jadi kayak satu gengsi gitu, yang nantinya tuh kalau dari kabilah Fulan ngelamar kayaknya akan diterima gitu, sebab dari kabilah yang meletakkan Hajar Aswad gitu ya, kurang lebihnya. Pokoknya jadi nilai mereka, magam mereka di tengah masyarakat tuh menjadi lebih mulia. Rebut-rebutan sampai kemudian ada seseorang di antara mereka yang dianggap sebagai ketua pemimpin salah satu kabilah, bilang kayak begini, ngapain nih kita rebut-rebutan kayak begini, yang akhirnya kemudian kita jadi beranteman urusan-urusan yang seperti ini. Lebih baik kita adil aja, lebih baik kita damai aja, dan kita putuskan aja. Gimana keputusannya? Gimana kalau gini? Dia bilang, siapapun orang pertama masuk ke sini, biar dia yang memutuskan siapa dari kita berempat yang meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Pemimpin kabilah tadi ini, dia bilang, iya dah kalau gitu kita tungguin. Mereka udah berharap aja, mudah-mudahan yang datang dari kabilah saya, sehingga dia akan memilih saya, kan gitu ya. Mudah-mudahan dari kabilah ini, udah semuanya udah pada tegang nih nungguin siapa yang masuk pertama kali ke area Ka'bah itu. Kemudian yang masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal yang seperti itu. Mereka bilang, "Wah, innahu halim. Muhammad ini orangnya bijak. Jadi udah deh, enak, kita minta Muhammad yang mutusin." Panggillah Nabi Muhammad. Kemudian, dan itu belum jadi rasul ya. Mereka masih sayang sama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad jadi rasul, baru tuh orang-orang itu berubah dari sayang menjadi ditendang. Sedikit sekalian mereka tanya, Muhammad siapa nih yang akan meletakkan Hajar Aswad? Mereka ceritakan bahwa kita rebutan siapa yang pengen meletakkan Hajar Aswad. Ada 4 orang. Nabi kemudian mengambil rida, selendang beliau gitu ya, taruhin ke bawah. Kemudian diletakkannya Hajar Aswad tersebut di atasnya. Nabi meminta pada setiap masing-masing dari kabilah-kabilah yang 4 tersebut, pemimpin-pemimpinnya untuk meletakkan, untuk membawa dengan masing-masing ujung surban tersebut.
Jadi semuanya merasa kami yang membawanya, gitu kan? Emang orang bijak kan begitu tuh ya. Masya Allah. Sampai depan tempatnya Hajar Aswad. Ketika sudah berada di depannya Hajar Aswad, Nabi Muhammad sendiri yang mengambil batu tersebut kemudian meletakkan di tempatnya. Sebenarnya sih emang batunya juga maunya dibawa sama Nabi Muhammad.